Stellar Transformations, episode 99. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pasukan ditempatkan di dataran. Tentu saja, tempat perlindungan di sini hanyalah tenda. Qin De, Feng Yuzi, dan Su Yuan telah menjelajahi dinasti dengan santai. Kali ini mereka datang ke garis depan ini secara spontan. Su Yuan, pasukanku sudah berjaga di sini selama setengah bulan, tapi belum berhasil mengalahkan kota Tiexu ini. Katakan padaku, adakah cara untuk mengalahkannya? Tanya Qin De santai sambil menunjuk sebuah kota di kejauhan. Dia menanyakan pertanyaan ini secara spontan. Lagi pula, masalah penyerangan kota itu tidak ada hubungannya dengan dia. Su Yuan merenung sejenak sambil mengelus jenggotnya, lalu berkata sambil tersenyum, Kaisar Agung, untuk menaklukkan kota Tiexu. Mengingat Jenderal Wang Song sudah lama tidak mampu menaklukkannya, kurasa satu-satunya solusi selain melancarkan serangan yang kuat adalah memancing musuh keluar. Dan cara memancing mereka keluar harus berdasarkan karakter jenderal musuh. Namun, mungkin masih ada solusi lain. Ini tergantung pada intelijen. Saya tidak tahu intelijen tentang kota Tiexu ini, jadi mustahil bagi saya untuk membuat penilaian yang masuk akal. Feng Yuzi tiba-tiba berkata, Saudara Qin, sepertinya paman senior Lan mengatakan Xiao Yu akan kembali dalam beberapa hari, kan? Ya, dia akan kembali dalam beberapa hari. Qin De mengangguk lalu langsung menghela napas. Rumah abadi, itu rumah abadi, bagaimana bisa begitu tidak aman? Sekarang aku benar-benar agak khawatir tentang Yuer. Namun dia tahu bahwa hampir mustahil untuk tidak menemui bahaya apapun di jalan Xiuzhen. Xiao Yu pasti akan kembali dengan selamat. Jangan khawatir, Kaisar tertinggi. Su Yuan membujuk. Qin De menganggukkan kepalanya. Tepat setelah itu, mereka bertiga mengeluarkan papan catur dari gelang penyimpanan mereka dan mulai bermain. Ayah, Paman Feng, Paman Su. Suara Qin Yu meninggi. Qin De, Feng Yuzi, dan Su Yuan menoleh ke arahnya. Mereka melihat Qin Yu dan Lier datang berdampingan dengan penuh semangat. Jenderal Wang Song, di sisi lain, membungkuk sedikit lalu pergi sambil tersenyum. Qin De berkata dengan gembira, Yuer. Dia sangat khawatir sejak Qin Yu dan Lier pergi menjelajahi rumah abadi. Sekarang, melihat Qin Yu kembali dengan selamat, dia sangat gembira dalam hati, ini sangat bagus. Kamu akhirnya kembali dengan selamat. Tapi, apa yang dikatakan Paman Nona Lier memang benar. Qin De sangat memuji. Apa yang Paman Lan katakan? Tanya Qin Yu ragu. Xiao Yu, Paman Lanmu itu memberitahu kami perkiraan waktu kepulanganmu, katanya kau akan kembali kira-kira beberapa hari lagi. Tadi kami bahkan membicarakanmu. Siapa sangka kau benar-benar akan muncul? Kata Feng Yuzi sambil tersenyum. Qin De tiba-tiba mengerutkan kening, lalu berkata, Yuer, kamu punya dua saudara angkat, kan? Satu Hou Fei dan satunya Hei Yu. Ya, ayah. Qin Yu tiba-tiba berkata dengan ragu, Ayah, mungkinkah sesuatu terjadi pada Fei Fei dan Xiao Hei? Tidak terjadi apa-apa. Qin De menjawab dengan tergesa-gesa lalu berkata sambil tersenyum sekaligus, tidak lama setelah kau meninggalkan benua Qianlong, Paman Lanmu itu membawa pergi kedua saudara angkatmu, katanya mereka harus pergi ke tempat misterius untuk menjalani pelatihan khusus. Qin Yu terkejut, tempat misterius, pelatihan khusus, Paman Lan membawa Fei Fei dan Xiao Hei pergi. Tanya Qin Yu dengan sangat hati-hati. Ya, Paman Lanmu itu bilang untuk memberitahumu bahwa kau tidak perlu khawatir dan mencari Hou Fei dan Hei Yu setelah kembali karena mereka tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Mungkin masa pelatihan ini akan berlangsung selama 2-3 tahun, kata Qin De sambil tersenyum. Tempat misterius, pelatihan khusus. Qin Yu menatap Lier di sampingnya dengan cemberut. Wajahnya juga penuh keraguan. Kakak Qin Yu, aku juga tidak tahu di mana tempat misterius itu. Dia benar-benar tidak tahu kemana Paman Lan membawa Hou Fei dan Hei Yu. Qin Yu merenung sejenak lalu tersenyum, lupakan saja. Paman Lan sudah bilang begitu, aku tidak perlu khawatir. Fei Fei dan Xiao Hei tidak lebih lemah dariku saat ini. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka nanti saat mereka kembali dari pelatihan khusus di tempat misterius itu. Ayah, aku berniat kembali ke Lei Mountain House di mansionku untuk berlatih secara tertutup. Mungkin butuh waktu sekitar sebulan kali ini, kata Qin Yu serius. Karena perjalanan ke Nine Swords Immortal Mansion ini, Qin Yu telah menyadari betul betapa lemahnya dia. Mungkin para Luz Immortal dan Luz Devil dari tribulasi ketiga dan keempat itu hanyalah puncak gunung es benua Tenglong.
Lagi pula, kali ini para ahli di tempat itu jelas tidak terlalu memperhatikan apa yang disebut rumah abadi ini. Siapa yang tahu sebelum datang bahwa rumah abadi ini begitu luar biasa. Memiliki harta karun itu kejahatan. Meskipun yang lain hanya tahu aku punya satu benda abadi kelas menengah, bukan 4, benda abadi kelas menengah ini saja mungkin bisa membuat beberapa ahli tribulasi ke-6 dan ke-7 mencariku dan membuat masalah. Qin Yu telah kembali dengan selamat, tetapi hatinya tidak tenang sama sekali. Namun, kalaupun mereka ingin mencariku untuk menyusahkanku, mari kita lihat apakah mereka punya kemampuan itu. Dia sangat yakin. Sekarang dia memiliki cincin penguasa api hitam dengan medan api surgawi dan medan gravitasinya, senjata abadi tingkat menengah dan jimat petir pemakan es yang diberikan kepadanya oleh Lier saat itu. Jadi selama dia berhati-hati, dia bahkan dapat memberikan perlawanan kepada makhluk abadi standar. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau dia menyerap Yuanying dari longgar abadi kesusahan kedua itu seluruhnya. Baiklah, berlatihlah secara tertutup tanpa khawatir, Yuer. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Qin De langsung berkata. Ia juga tahu dunia seperti apa Qin Yu tinggal dan ahli seperti apa yang dikenalnya. Hal yang paling perlu dilakukan Qin Yu adalah meningkatkan kekuatannya. Ibu kota dinasti Qin, di luar rumah Gunung Lei di rumah Pangeran Yu. Lakukan latihan tertutup tanpa rasa khawatir, kakak Qin Yu, kata Lier sambil tersenyum. Namun, Qin Yu merasa tidak nyaman di dalam. Ia menasihati, Lier, jika ada ahli hebat yang datang ke sini untuk merebut senjata abadi kelas menengah atau lukisan tinta itu, jangan melawan mereka. Berikan saja kuas tulis dan lukisan tinta ini segera. Ketika dia berkata demikian, sebuah lukisan tinta dan kuas tulis muncul di tangannya. Kakak Qin Yu, ini, Lier membelalakkan matanya. Haha, Lier, apa kau tidak ingat cincin penguasa api hitam menyimpan peta itu di dalamnya? Diagram penghancur langit ini sekarang sama sekali tidak berguna bagiku. Sejujurnya, bagiku, tidak ada gunanya menumpahkan darah melawan para ahli itu. Mengenai kuas tulis ini, meskipun bisa berubah menjadi pedang abadi dan cukup kuat, kau sudah memberiku 3 kuas lain, jadi kehilangan kuas ini tidak akan berarti apa-apa. Yang penting adalah kerabatku, dan kau. Qin Yu menatap matanya. Aku tidak ingin kalian berada dalam bahaya. Gelombang emosi menyapu hati Lier. Ia begitu tersentuh hingga ingin mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Namun, ia berhenti ketika kata-kata itu hendak keluar karena ia tahu lebih baik tidak menceritakan rahasia ini. Terima kasih, kakak Qin Yu. Qin Yu merentangkan tangannya dan mendekap Lier ke dadanya. Setelah berpisah dari Lier, Qin Yu segera memasuki ruang latihan Lei Mountain House dan duduk dengan menyilangkan kaki dengan tenang. Yuanying seorang lus immortal tingkat kesengsaraan kedua hampir sebanding dengan seorang ahli tingkat duji menengah atau akhir. Mungkin itu cukup bagiku untuk mencapai tahap planet akhir. Tanpa ragu, ia mengeluarkan Yuanying lus immortal tingkat kesengsaraan kedua itu dari cincin penguasa api hitam. Sekarang sebagian besar hartanya disimpan di cincin penguasa api hitam. Ketika Damei Yanji dan beberapa peserta lain bertarung satu sama lain di aula utama King Yu Immortal Mansion saat itu, mereka bahkan tidak menemukan pada akhirnya mengapa Yuanying ini lenyap. Saat ini, teknik transformasi bintang dibagi menjadi 6 tahap, nebula, meteor, inti, planet, duji, dan bintang. Setiap tahap merupakan transformasi dan meningkatkan kekuatan pengguna dengan cepat. Baru beberapa saat sejak Qin Yu melangkah ke tahap inti. Dia menutup matanya. Cahaya samar muncul di sekitar Qin Yu, lalu berputar-putar seperti awan. Ia, yang memancarkan cahaya keemasan, berada tepat di tengah awan yang berputar ini. Yuanying abadi longgar kesengsaraan kedua itu berubah menjadi berbagai aliran cairan, yang juga mulai berputar-putar di sekitar tubuh Qin Yu. Aku benar-benar tak sabar untuk melihat seberapa kuat diriku setelah memasuki tahap planet. Dia tak kuasa menahan senyum tipis di sudut mulutnya. Di benua Tenglong, terdapat banyak sekali Siuzenis, bahkan lebih dari 100 juta jumlahnya. Namun, aliran Siuxian peringkat pertama di benua ini adalah kuil Qingsu, yang hanya memiliki puluhan ribu murid. Kuil Qingsu pantas menjadi aliran Siuxian nomor 1 karena memiliki banyak sekali ahli. Ada berbagai istana yang dibangun di Gunung Qingsu. Di gerbang istana luar kuil Qingsu, beberapa murid sedang menyapu tanah dengan hati-hati. Murid-murid ini baru saja diterima di kuil Qingsu dan termasuk generasi dengan kekuatan terendah, yang bahkan belum mencapai tahap Jindan. Hei, kakak senior, kapan guru akan mengajari kita teknik Siuzen? Seorang anak laki-laki kurus berusia 7 atau 8 tahun dengan wajah halus bertanya kepada seorang anak laki-laki yang ukurannya kira-kira sama dengannya di satu sisi. Jangan khawatir, adik junior. Kita sudah sangat beruntung bisa bergabung dengan kuil Qingsu.
sudah berapa hari sejak kita diterima? Setahu saya, tidak ada teknik yang diajarkan selama sebulan setelah penerimaan. Baru setelah itu kita akan mulai diajarkan teknik-teknik dasar membangun basis. Lupakan saja latihan teknik tingkat tinggi itu dalam 3 tahun pertama. Kakak senior, ini tampaknya tahu betul segalanya. Mata besar hitam berkilau milik anak laki-laki kurus itu dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah harus 3 tahun? Tahukah kau, siapa di antara murid-murid kuil Kingsu yang bukan ahli? Meskipun jumlah muridnya hanya puluhan ribu, kalah banyak dari aliran Lanyang dan aliran Xiang yang jumlahnya ratusan ribu, kuil Kingsu adalah aliran nomor 1 di benua Tenglong. Mengapa demikian? Bukan hanya karena tekniknya, tetapi juga karena sistem ini yang membuat kami membangun fondasi selama 3 tahun untuk melatih watak kami, yang sangat penting bagi latihan kami, ujar sang kakak dengan penuh semangat dan keyakinan. Kau sungguh hebat, kakak senior. Mata anak laki-laki kurus itu berbinar. Tentu saja, tapi sepupuku yang lebih tua bahkan lebih hebat. Dia bergabung dengan kuil Kingsu 5 tahun yang lalu. Sekarang dia telah mencapai tahap Jindan dan dilatih sebagai murid elit. Kakak senior ini mengangkat kepalanya dan berkata, "Jangan bicara, ada orang datang," katanya langsung. Saat ini, Taois tua Gansu yang lelah dan letih sedang bergegas kembali, berdiri di atas pedang abadinya. Ia telah menyampaikan pesan kepada para ahli senior di sekolah tersebut tentang perjalanannya menggunakan pemancarnya. "Rekan Tao, tempat ini adalah kuil Kingsuku. Orang luar dilarang masuk." Sang kakak melangkah maju dan berkata dengan berani dan penuh semangat. Ia sangat bangga akhirnya bisa menyebut nama kuil Kingsu. Ekspresi wajah pendeta Tao tua Gansu menegang. Dia berada di gerbang sekolahnya sendiri tetapi seorang siswa kelas 11 menghalanginya. Namun, pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar saat puluhan Siuxian berjalan keluar dengan cepat. Mereka semua mengenakan jubah Tao, berjanggut panjang, dan tampak luar biasa seperti dewa sejati. Puluhan ahli ini tak lain adalah para ahli dari generasi Gan dan Fan kuil Kingsu. Kepala biara, melihat orang yang memimpin, kedua anak kecil itu langsung minggir karena terkejut. "Paman Master, kali ini Anda melewati bahaya demi kuil Kingsu kami dan telah kembali dengan harta karun." Pemimpinnya adalah Fan Ming dari generasi Fan dan juga kepala biara kuil Kingsu saat ini. Ia jelas bukan ahli yang sangat tangguh, karena baru saja melewati kesengsaraan langit ke-9. "Itu paman kepala biara." Kedua anak lelaki itu tercengang. "Jangan bilang begitu, Fan Ming. Kali ini kedua adikku, Gan Ming dan Gan San, dan Yan Su juga hancur. Berkat keberuntunganku, aku bisa kembali, kalau tidak, kau takkan pernah melihatku lagi." Kini, Taois tua Gansu masih ketakutan mengingat perjalanan ke rumah abadi 9 pedang, sehingga pujian Fan Ming meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Wajah beberapa puluh orang itu semuanya berubah warna. Kakak senior Gansu, adik junior Gan Ming dan Gan San sudah meninggal. Seorang abadi longgar dengan rambut putih dan tergerai berkata dengan sedikit tergesa-gesa, "Ya, semuanya, sebaiknya kita kembali dulu. Di sini bukan tempat yang cocok untuk bercerita," kata Taois tua Gansu segera. Puluhan orang ini kemudian langsung menuju aula utama kuil Kingsu. 2 dewa kuil telah meninggal dunia berturut-turut. Ini masalah yang sangat serius. Di aula utama, Taois tua Gansu menceritakan keseluruhan kisahnya. Murid-murid yang seangkatannya atau yang lebih muda darinya semuanya terkejut, entah itu tentang kemunculan Dame Yanji, 3 ahli dari klan naga, atau jalan kematian. "Paman Master, saya tidak pernah menyangka rumah abadi ini milik seorang kaisar abadi. Ini sungguh mengejutkan. Kaisar abadi Niang, seandainya kita tahu sejak awal bahwa rumah abadi ini ditinggalkan olehnya, saya pasti sudah meminta para petinggi istana surgawi untuk bertindak," ujar kepala biara Fan Ming sambil mendesah. Mendengarkan ceritanya, mereka semua terkejut oleh kenyataan bahwa rumah abadi King Yu terbuat dari biji suci unsur dalam jumlah yang mengerikan dan merasakan jantung mereka berdebar kencang karena temperamen kaisar abadi Niang yang mudah berubah. Diberi setengah kebenaran oleh seorang kaisar abadi setelah memasuki istananya sungguh mematikan. Misalnya, Kaisar abadi Niang mengatakan bahwa tanah bunga persik sangat aman sehingga pendeta Suirou dan beberapa orang lainnya memilihnya, tetapi sebenarnya itu adalah tanah kematian sehingga mereka langsung mati begitu masuk dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Hah, angin bertiup. Setiap ahli di aula utama memandang ke arah pintu masuk aula utama dan melihat seorang pria tua kurus berambut putih panjang tergerai berdiri di pintu masuk. Paman Master Huan Xian, Taois tua Gansu dan para ahli dari generasi Gan berkata dengan takjub. Mereka tahu bahwa Paman Master Huan Xian ini adalah seorang ahli di Istana Surgawi, tempat terpenting di kuil Kingsu.
Kecuali jika terjadi sesuatu yang serius, orang-orang istana surgawi tidak akan pernah keluar. Bahkan kepala biara pun tak bisa masuk ke istana surgawi. Menurut legenda, istana ini bahkan bisa berkomunikasi dengan dunia abadi. Gansu, barusan kau bilang Kaisar Abadi Niyang. Huan Xian, Dewa Longgar, bertanya dengan wajah penuh semangat untuk memastikan. Ya, pemilik rumah abadi itu tak lain adalah Kaisar Abadi Niyang. Ada apa? Tanya Taois tua Gansu ragu-ragu. Huan Xian berkata dengan gembira, bagus sekali, ini sungguh sangat bagus. Kaisar Abadi Niyang, ini memang Kaisar Abadi Niyang. Ini hebat. Dengan sangat gembira, ia langsung melanjutkan, Gansu, ikut aku ke istana surgawi sekarang juga. Paman guruku ingin bertemu denganmu. Pendeta Tao tua Gansu merasa jantungnya berdebar kencang. Paman Master Huan Xian ingin bertemu dengannya. Istana surgawi berada di puncak Gunung Qingsu dan diselimuti awan serta kabut sepanjang tahun. Terdapat formasi legendaris dunia abadi yang terbentuk di sekitar istana, sehingga bahkan jika para lus immortal tingkat ke-12 ingin menerobos masuk secara paksa, mereka tetap hidup di dunia mimpi. Di antara murid-murid kuil Qingsu, hanya mereka yang setidaknya sekuat lus immortal tingkat ke-4 yang dapat tinggal di istana surgawi. Di luar istana surgawi, Huan Xian berjalan dalam formasi seperti sedang berjalan-jalan di halaman, memimpin Tao tua Gansu menyusuri rute aman formasi ini dengan santai. Ia tidak memiliki status tinggi di istana surgawi dan sering diutus untuk menyampaikan pesan kepada anggota kuil Qingsu lainnya, jadi wajar saja jika ia sangat akrab dengan formasi ini. Paman Master Huan Xian, tahukah kau mengapa paman mastermu mencariku kali ini? Pendeta Tao tua Gansu, yang merasa sangat gugup saat itu, bertanya kepada Huan Xian dengan suara pelan. Wajah Huan Xian memerah, haha, Gansu, seharusnya aku tidak memberitahumu tentang masalah ini, tetapi kau akan tahu nanti, jadi aku akan memberitahumu dengan hati-hati. Dia sangat gembira sejak mengetahui bahwa penguasa rumah abadi adalah Kaisar Abadi Niyang. Setelah mencapai levelnya saat ini, dia hanya bisa bersemangat dengan beberapa hal saja. Mata pendeta Tao tua Gansu berbinar. Gansu, apa yang telah kau lakukan kali ini sungguh luar biasa. Kau pasti tahu bahwa, dahulu kala, bukan hanya kuil Qingsu kita, bahkan sekolah Lanyang, sekolah Siang, dan beberapa sekolah kuno lainnya, semuanya menerima perintah dari dunia abadi. Mata Huan Xian berbinar. Dunia abadi, mungkin merupakan tempat yang paling diimpikan oleh setiap Siuxianis untuk dimasuki. Perintah dari dunia abadi. Pendeta Tao tua Gansu menahan napas. Perintah dunia abadi adalah siapapun yang mendapatkan informasi tentang Kaisar Abadi Ni yang harus segera memberitahu dunia abadi. Pelakunya akan diberi hadiah oleh dunia abadi. Pada saat yang sama, anggota sekte mereka di dunia abadi juga akan diberi hadiah. Huan Xian begitu gembira hingga wajahnya memerah. Terdapat dunia fana yang luar biasa banyaknya di bawah dunia abadi. Alam semesta tempat Qin Yu tinggal ini bukan hanya merupakan dunia fana, bahkan alam semesta tempat guru Qin Yu, Lei Wei, berasal juga merupakan dunia fana. Meskipun kuil Qingsu ini luar biasa di benua Tenglong, kekuatannya sangat lemah dan kecil di dunia abadi. Jika mereka diberi penghargaan oleh Kaisar Abadi yang memberi perintah itu, seluruh kuil Qingsu akan memiliki masa depan yang cerah dan para senior mereka di dunia abadi juga akan menikmati peningkatan status. Gansu, jika kali ini kau mendapatkan hadiahnya, kau akan menjadi pahlawan terhebat dalam 1 juta tahun terakhir di kuil Qingsu kita. Kata Huan Xian sambil menatap Tao tua Gansu. Pada saat ini, yang terakhir hanya merasakan tenggorokannya sangat kering. Dia akan menjadi pahlawan terbesar kuil Qingsu dalam 1 juta tahun terakhir. Dan dia bahkan akan memberi manfaat kepada teman-teman sekolah senior di dunia abadi. Kehormatan semacam ini membuat pendeta Tao tua Gansu merasa pusing. Para Siuzenis sangat setia pada sekolah mereka. Bagi mereka, sekolah bagaikan keluarga bagi manusia biasa. Mampu memberi manfaat bagi teman-teman sekolah senior dan meningkatkan status seluruh kuil Qingsu di dunia abadi. Siapa lagi yang pernah mendapatkan kehormatan ini dalam 1 juta tahun terakhir? Baiklah, jangan kaget. Kita sudah sampai di istana surgawi. Cepat ikuti aku masuk, kata Huan Xian sambil tersenyum. Saat ini, ia dan Taois tua Gansu sedang berdiri di depan sebuah istana bertingkat 9. Gunung Qingsu sangat tinggi. Tak hanya tempat istana surgawi ini dibangun, istana itu pun diselimuti awan dan kabut, bahkan seluruh bagiannya berkilauan. Jantungnya bergetar karena kegembiraan dan ketakutan, pendeta Tao tua Gansu dengan hati-hati melangkahkan kaki di istana surgawi. Setiap orang di istana ini adalah seniornya, jadi bagaimana mungkin dia berani bersikap tidak berhati-hati? Guru, Gansu telah tiba.
Huan Xian berhenti ketika ia telah berjalan ke lantai 3 istana surgawi. Seorang pria paruh baya berjubah putih berdiri di tangga. Pria ini tak lain adalah guru Huan Xian, Dunan, seorang lus immortal tingkat kesengsaraan ke-6. Status setiap orang di istana surgawi telah ditetapkan dengan jelas. Mengingat kekuatan dan status Huan Xian, ia hanya bisa naik hingga lantai 3 paling tinggi. Sebagai seorang lus immortal tingkat ketiga, jika Gansu pernah datang ke sini sebelumnya, ia pasti akan memberi hormat kepada para senior di setiap lantai. Namun, hari ini berbeda karena ia langsung memasuki lantai 3 tanpa harus bertemu dengan para senior. Kau Gansu, bagus, bagus, ayo, ikut aku. Pria paruh-baya berjubah putih itu juga sangat gembira melihat Taois tua Gansu. Ia segera membawanya naik tangga. Kali ini mereka mencapai lantai 7 istana surgawi. Paman Master, Gansu telah tiba. Dunan membungkuk sambil berdiri di luar pintu masuk lantai 7 dan berkata. Pintu itu terbuka. Seorang wanita dengan rambut diikat keluar. Melihat Gansu, ia langsung tersenyum lebar. Dunan, melihat Gansu ini di sini, aku tahu laporanmu memang benar. Cepat ikuti aku, Gansu. Wanita itu menarik tangan Gansu, dengan antusias menuntunnya ke lantai 7. Setidaknya dalam 1 juta tahun terakhir, belum ada orang lain yang bisa naik ke lantai 7 menara surgawi sebagai lus immortal tingkat ketiga. Lagi pula, bahkan lus immortal tingkat ke-6 seperti Dunan pun masih belum bisa naik ke lantai ini. Pendeta Tao tua Gansu bersikap sangat baik saat ini, bagaikan seorang anak yang dituntun tangannya oleh orang dewasa. Adik perempuan, apakah Gansu sudah tiba? 3 pria keluar, semuanya makhluk abadi yang lepas. Saat mereka menatap Gansu, mata mereka berbinar-binar. Gansu sangat gugup, seolah-olah ia adalah seorang gadis muda yang akan diperkosa. Ia tahu betul bahwa orang-orang di tempat ini setidaknya pasti berasal dari generasi San karena Dunan memanggil mereka paman tuan, dan Dunan adalah Tuan Huan Xian, yang berasal dari generasi sebelumnya. Para senior generasi San, apalagi. Gansu sudah lama tidak bertemu mereka. Saya Gansu dari generasi Gan. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, Paman Agung. Gansu berlutut dan bersujud tanpa ragu. Ketiga pria dan 1 wanita itu dengan acuh tak acuh menerima koutou Gansu. Tak lama kemudian, pemimpin mereka, seorang pria, berkata sambil tersenyum, Gansu, beritahu kami baik-baik. Apakah kau benar-benar tahu informasi tentang Kaisar Abadi Niyang? Taois tua Gansu berkata dengan hormat, rumah abadi 9 pedang yang kumasuki tak lain milik Kaisar Abadi Niyang. Beliau bahkan mengatakan bahwa beliau adalah seorang abadi mistik tingkat 8. Selain itu, dilihat dari senjata abadi tingkat menengah yang kuperoleh di sana, beliau juga seorang abadi pedang. Mistik abadi level 8. Pedang abadi. Ketiga pria dan wanita itu langsung menahan napas. Sekalipun mereka tahu nama Kaisar Abadi Niyang, mereka tidak pernah tahu bahwa dia begitu menakutkan. Status mereka cukup tinggi sehingga mereka tahu bahwa keabadian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu keabadian standar, keabadian emas, dan keabadian mistik. Ketiga tahap ini mewakili tingkat status yang berbeda. Keabadian standar dapat dilihat di mana-mana dan tidak berharga. Dewa emas abadi berada di jajaran atas. Beberapa kekuatan menganggap mereka sebagai talenta yang layak direkrut. Adapun para abadi mistik, semuanya memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka Kaisar Abadi. Total ada 9 level abadi mistik. Abadi mistik level 8 semuanya merupakan tokoh-tokoh terkemuka di dunia abadi, tetapi Niyang bukan hanya abadi mistik level 8, ia juga abadi pedang, yang serangannya sangat kuat dan jenisnya telah lama punah di benua Tenglong. Kakak senior, jangan buang waktu. Cepat suruh Gansu mengirimkan informasi ini ke dunia abadi. Jika sekolah lain melakukan ini sebelum kita, sudah terlambat bagi kita untuk menyesal. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa setelah tersadar dari kekagumannya akan kekuatan Kaisar Abadi Niyang. Tokoh utama terbangun dan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, cepat ikuti aku ke level 9, Gansu. Jika sekolah lain mengirimkan informasi ini ke dunia abadi saat ini, sudah terlambat bagi kita untuk menyesalinya. Dunia abadi menginginkan informasi tentang Kaisar Abadi Niyang, jadi wajar saja jika orang pertama yang memberikan informasi tersebut akan diberi hadiah. Namun, orang lain tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari memberikan informasi tersebut. Tak berani melawan, Gansu mengikuti senior generasi San ini ke atas. 3 ahli generasi San lainnya juga mengikutinya dari belakang. Paman Agung Master, kecuali aku, semua Siuxianis yang pergi ke Nine Swords Immortal Mansion kali ini sudah mati, kata Taois tua Gansu lembut, tampak takut membuat yang lain takut. Apa? Sanku menatap Gansu dengan kaget.
Namun, ia langsung tersadar dalam sekejap mata dan tersenyum lebar. Haha, jadi para Siuxianis lainnya sudah mati. Bagus sekali, kalau begitu mereka pasti tidak akan bisa merebut kesempatan kita untuk menjadi orang pertama yang memberitahu dunia abadi tentang Kaisar Abadi Niyang. Seketika, Sanku kembali tenang seperti seorang ahli abadi lepas dan membawa Gansu selangkah demi selangkah ke lantai 9 istana surgawi. 3 ahli generasi San lainnya juga menghela napas lega. Hanya sedikit dari sekian banyak lus immortal di istana surgawi ini yang pernah naik ke lantai 9. Ini adalah pertama kalinya lus immortal Gansu memasuki istana, tetapi ia langsung naik ke lantai 9. Kejadian ini saja sudah cukup membuatnya bangga pada dirinya sendiri dan namanya menjadi terkenal dalam sejarah kuil Kingsu. Meskipun 8 lantai istana surgawi lainnya memiliki berbagai ruangan, lantai 9 ini hampir kosong. Hanya ada formasi raksasa di tengah lantai. Simbol dan karakter bergaya segel dalam formasi tersebut terlihat sangat kompleks. Energi dan aura formasi tersebut bahkan sangat besar. Gansu, ikuti aku ke dalam formasi ini. Setelah berkata demikian, Sanku melangkah masuk ke dalam formasi. Mengikutinya secara membabi buta, Gansu juga melangkah ke dalam formasi ini. Seluruh tubuh Sanku kemudian memancarkan aura yang mengerikan. Berbagai aliran energi disalurkan ke dalam formasi, yang langsung menyala dan padam. Baru setelah beberapa saat, bahkan keringat dingin pun muncul di dahi Sanku, formasi itu bersinar terus-menerus. Orang-orang kuil Kingsu, oh, kenapa kalian mencariku? Suara acuh tak acuh bergema di seluruh lantai 9. Sanku langsung berkata dengan hormat, saya Sanku dari kuil Kingsu. Seorang murid kuil saya telah memperoleh informasi tentang Kaisar Abadi Niyang. Kami juga tahu bahwa dunia abadi menginginkan informasi tentang Kaisar Abadi Niyang, oleh karena itu saya. Kau bilang Kaisar Abadi Niyang, apa kau sungguh-sungguh? Suara yang tadinya acuh tak acuh kini berubah menjadi mendesak. Junior kuil Kingsu, masalah ini sangat serius, jadi kau tidak boleh berbohong. Kalau kau berbohong, setidaknya kuil Kingsumu akan hancur total. Sanku panik dan langsung menatap Tao Tua Gansu. Yang terakhir berkata dengan tergesa-gesa, saya Gansu. Saya beruntung bisa menginjakkan kaki di rumah abadi 9 pedang milik Kaisar Abadi Niyang. Di rumah itu, saya mendapatkan informasi tentang Kaisar Abadi Niyang. Katakan, apa yang kau ketahui tentang Kaisar Abadi Niyang? Tanya suara itu. Kaisar Abadi Niyang adalah seorang mistikus abadi tingkat 8 dan seorang pedang abadi, kata Gansu cepat-cepat. Suara itu jelas penuh semangat, haha, benar. Kaisar Abadi Niyang adalah seorang abadi pedang dan juga abadi mistik level 8. Ini juga informasi yang diberikan penguasa Yu kepadaku. Kaisar Abadi biasa tidak tahu ini. Kau anak nakal di dunia fana, tapi kau tahu informasi ini, jadi sepertinya kau tidak berbohong, haha. Jelas orang dari dunia abadi ini sangat bersemangat. Baiklah, tapi masalah ini terlalu serius, jadi aku harus melapor kepada Yang Mulia Yu. Masalah ini harus diputuskan oleh Yang Mulia Yu. Kalian berdua tetap di sana. Jika Yang Mulia Yu memberi perintah, aku akan menghubungi dan menyampaikannya langsung kepadamu. Suara itu menghilang setelah berkata demikian dan formasi pun meredup. Namun di lantai 9, wajah Sanku dan ketiga saudara laki-laki serta perempuannya dipenuhi dengan kegembiraan. Dilihat dari reaksi sosok di dunia abadi itu, jelaslah bahwa Kaisar Abadi Niyang inilah yang selama ini dicari oleh dunia abadi. Siapa Sovereign Yu? Sanku juga merasa sangat gembira di dalam hatinya. Karena disebut berdaulat, makhluk abadi ini pastilah sosok yang luar biasa di dunia abadi. Sanku sangat yakin akan hal ini dalam benaknya. Benua Qianlong, ibu kota dinasti Qin, rumah Pangeran Yu, di dalam rumah Gunung Lei. Setelah berlatih selama lebih dari setengah bulan, Qin Yu akhirnya mencapai puncak tahap inti akhir. Kini, ia sudah siap untuk menembus tahap inti akhir dan mencapai tahap planet awal. Dalam dantian Qin Yu, bola emas tahap inti itu kini telah berubah menjadi hitam. Panasnya bahkan tidak begitu kuat. Namun, Qin Yu tahu betul bahwa energi inti di puncak tahap inti hampir 10 kali lebih kuat daripada energi inti emas di awal. Hanya energinya yang kini terkumpul di dalam bola. Gunakan inti sebagai pusat dan seraplah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk planet sekaligus. Hal terpenting dalam mempraktikkan tahap planet adalah energi suci alami, yaitu energi suci dalam segala hal di alam. Aku harus membuat planet ini penuh dengan energi suci alami dan kekuatan hidup seperti planet yang dihuni manusia. Pada saat ini, dantian Qin Yu yang awalnya tenang tiba-tiba berubah. Layaknya alam semesta yang berguncang, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang selama ini bergerak mengikuti bentuk nebula, langsung berkumpul menuju inti hitam di pusatnya dengan cepat.
Api bintang juga menyerbu ke dalam inti hitam tersebut. Segala sesuatu mulai bergetar hebat. Ketika keadaan sudah tenang, di alam semesta dan Tian Qinyu, hanya ada satu planet. Inti planet itu terletak jauh di dalam planet ini. Api bintang berada di bagian paling sentral planet ini. Kini, api bintang telah menembus batas dan berubah dari biru tua menjadi ungu muda. Dengan ekspresi tenang, Qinyu membuat semua tanda tangan yang diperlukan lalu perlahan-lahan merentangkan tangannya pada akhirnya. Pada saat ini, seluruh pikirannya meninggalkan tubuhnya sepenuhnya dan seolah menyatu sepenuhnya dengan alam. Perasaan menyatu dengan alam ini membuat seluruh jiwanya bergetar. Bahkan matanya pun basah tak terkendali. Seluruh planet di dalam gantiannya bergetar sekali. Berbagai titik hijau kemudian muncul di permukaan planet. Berbagai titik energi suci alami muncul di planet dalam gantiannya. Namun, tepat pada saat ini, air mata meteorik yang tak pernah bisa dikendalikan Qinyu secara aktif sejak menyatu dengan tubuhnya dahulu kala, tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuhnya. Kini begitu menyilaukan, memancarkan cahaya hijau. Air mata meteorik itu terbang langsung ke area tepat di atas kepalanya dan melayang di sana. Benda itu mulai berputar perlahan tepat di atas kepalanya. Saat berputar, benda itu memancarkan berbagai titik cahaya hijau yang jatuh ke tubuh Qinyu seperti kepingan salju. Titik-titik cahaya hijau itu kemudian menyatu dengan otot, saluran, tulang, dan planet di dalam gantiannya.